Firman Tuhan hari ke-159 2024, Injil Lukas, pasal 12 ayat 6, perikopnya, takutlah akan Tuhan, karena dengan otoritasnya kita bisa dimasukkan ke dalam neraka atau sorga. Memberkati. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini di hari yang ke-159 tahun 2024, tanggal 7 Juni 2024, diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 6. Dalam perikop, takutlah akan Tuhan. Dalam natsnya adalah sebagai berikut. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan oleh Allah. Nah, kemudian bacaan pagi diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 17, yaitu hamba-hamba Allah. Dan dalam bacaan malam diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Paulus berada di Efesus. Sekarang kita masuk dalam perikop di atas, takutlah akan Tuhan. Ini disampaikan dalam Injil Lukas. Pertanyaan bagi kita, siapakah Lukas itu? Penulis surat di atas. Penulis Injil Lukas adalah seorang pengikut Kristus yang telah menulis tentang kehidupan Kristus. Jadi Lukas itu adalah seorang penulis yang menulis tentang kehidupan Kristus. Lukas adalah seorang dokter. Dia seorang dokter dan juga sahabat dekat dengan Rasul Paulus. Jadi mereka sering bertukar pikiran dengan Rasul Paulus, ya. Ia dikenal sebagai penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Jadi ada 2 tulisan-tulisan yang disampaikan oleh Lukas dalam Injilnya sendiri dan juga dalam Kisah Para Rasul, ya. Lukas dikenal dengan kecermatannya, ya, dalam mendokumentasikan kehidupan keajaiban, ya, dan mujizat, dan juga kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi dia sangat jeli mendokumentasikan semua itu. Makanya kalau kita lihat ada versi kematian Tuhan Yesus dalam Injil Lukas, ya. Nah, kemudian penulisan Lukas berdasarkan riset yang telah mendalam dan yang sangat teliti, ya. Dan juga adalah merupakan catatan sejarah mendalam yang dibuat oleh Lukas. Lukas dapat memberikan keterangan, ya, bagaimana seorang Kristen sejati yang hidup. Nah, dalam perikop ini, takutlah akan Tuhan. Sebelumnya Lukas telah
memperingatkan orang-orang munafik. Ya. Jadi di samping Lukas di Efesus menyatakan bahwa takut akan Tuhan, juga dia sudah memperingatkan orang-orang munafik. Ya. Nah, di mana pada waktu itu menurut Lukas ya, Yesus pernah berkata pada pengikut-pengikutnya ya, nah, yang beribu-ribu orang datang dan bahkan banyak yang terinjak-injak saking banyaknya ya. Nah, kemudian Lukas mengatakan kata Yesus, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi. Jadi hati-hatilah ragi orang Farisi. Nah, maksudnya adalah kemunafikan mereka. Jadi ragi orang Farisi itu ya mereka tuh munafik, kira-kira begitu. Nah, kemudian dikatakan oleh Yesus bahwa tidak ada tersembunyi, semuanya akan kelihatan. Nah, makanya sering kita mengatakan Tuhan tidak pernah tidur dan selalu melihat apapun yang terjadi di dunia ini. Dan itu berlaku sampai sekarang. Kalau kita mau berbuat sesuatu, Tuhan tuh mengawasi, ya, melihat. Jadi tidak ada yang tersembunyi ya. Bahkan dikatakan orang sering berbicara pada waktu malam itu bisa akan terdengar pada siang hari ya. Padahal dia berbicara malam hari, tapi bisa terdengar pada siang hari. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu kata Yesus bahwa semua akan terbongkar. Tidak bisa disembunyikan. Bahkan yang dikatakan berbisik ya dalam kamar pun, katanya. Berbisik dalam kamar pun itu bisa diumumkan ya secara luas. Coba. Padahal bisik-bisik di kamar. Mungkin berdua. Ya. Tapi tembok bisa jadi saksi. Artinya itu bisa diumumkan secara luas. Nah, kemudian apa pesan daripada Lukas? Nah, ingatlah kawan-kawanku, katanya. Jadi dia bilang kawan-kawan. Janganlah takut kepada mereka yang membunuh badan. Nah, jadi kepada manusia yang membunuh badan, ya, dan tidak bisa berbuat apa-apa, jangan takut sama mereka. Kata Lukas, ini peringatan Lukas ini. Nah, tetapi, ya, saya tegaskan. Takutlah kepada Allah. Sebab ya, sesudah membunuh ya, sesudah Allah membunuh kita ya, Ia berkuasa untuk membuang ke neraka. Nah, jadi death after death. Nah, jadi dikatakan oleh Lukas, kalau manusia jangan takut kepada manusia. Hanya bisa membunuh badan. Dan habis itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi takutlah kepada Allah. Setelah membunuh manusia, dia bisa membuang ke neraka. Ya. Atau life after life. Memasukkannya ke Yerusalem yang baru. Nah, ini peringatan daripada Lukas yang sangat jeli melihat mereka ya, bahwa takutlah akan Tuhan. Karena dia bisa membunuh jiwa dan membunuh badan. Ya. Artinya membunuh hati dan membunuh badan. Tapi kalau orang yang munafik tadi, dia tidak bisa membunuh jiwa, hanya membunuh badan. Ya, rohnya tidak bisa dibunuh. Tapi Allah bisa membunuh roh. Rohnya dimasukkan ke neraka. Orangnya dimasukkan ke neraka. Rohnya berarti dibunuh oleh Allah. Nah, itulah makanya katakan, takutlah kepada Allah. Jangan kepada manusia. Kemudian
tadi Yesus mengatakan semuanya akan terbuka dan tidak ada tersembunyi. Walaupun itu dibicarakan bisik-bisik, itu bisa terbongkar secara luas. Ya. Nah, kemudian yang harus kita lihat pada perikop hari ini, ya, 5 burung pipit dijual seharga 2 mata uang yang paling kecil. Meskipun begitu, tidak seekor pun dilupakan oleh Allah. Wah, inilah makanya jangan sampai ya kita dilupakan oleh Allah. Tadi burung pipit sendiri pun tidak seekor pun itu dilupakan Allah, walaupun kecil. Nah, bahkan rambut di kepala pun sudah dihitung semuanya. Ya, sudah dihitung. Allah tahu. Nah, maka kita sebagai manusia dibanding burung pipit jauh lebih berharga di mata Tuhan. Nah, maka untuk itu jangan pernah melupakan Tuhan, ya. Dan takutlah akan Tuhan yang bisa membunuh badan dan hati. Jangan takut kepada manusia yang hanya membunuh badan, tapi takutlah kepada Tuhan yang bisa membunuh badan dan juga jiwa kita, dan berhak untuk membuang kita ke neraka dan memasukkan kita di the News of Jerusalem. Itulah kesan daripada perikop ini. Dikatakan, takutlah akan Tuhan karena Dia berwenang untuk memasukkan kita ke surga dan memasukkan kita ke neraka. Dan sebagai bacaan pagi, kita lihat di sini, ya, surat Petrus yang kedua, ya, surat Petrus yang pertama dalam pasal 2 ayat 13 sampai 17. Nah, ini sambungan daripada yang kemarin, ya. Hidup suci. Nah, sekarang dikatakan hamba Allah. Jadi ini nyambung. Kalau kemarin itu ada batu penjuru Yesus, ya. Kemudian bangsa yang suci, umat Allah yang terpilih. Nah, kemudian hamba-hambanya diharapkan untuk hidup suci. Nah, sebagai umat Kristen, ini pesan daripada Petrus, ya. Sebagai umat Kristen dan hamba-hamba Allah, nah, dikatakan kita dipanggil untuk tunduk kepada pemerintah yang ada. Nah, ini pesannya. Nah, karena hal itu sesuai dengan kehendak Allah dan membawa berkat pada kita. Ya. Nah, itu tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Nah, kita diajak untuk menghormati otoritas, ya, yang ditetapkan baik oleh raja maupun gubernur. Karena dulu itu di sana otoritas itu adalah raja dan gubernur. Jadi harus tunduk kepada pemerintah sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Jadi dengan tunduk kita kepada pemerintah, itu menunjukkan bahwa kita juga taat kepada Tuhan. Karena pemerintah itu pasti direstui oleh Tuhan Allah. Ya kalau enggak bisa memerintah. Ya. Karena yang diperintah adalah manusia. Nah, sedangkan manusia ini adalah milik Allah. Nah, kita wajib tunduk kepada pemerintah dan otoritas daripada pemerintah, baik raja maupun gubernur, ya. Nah, kemudian Rasul Petrus mengatakan, ya,
bahwa sebagai warga negara dunia, yang lebih tinggi adalah warga surga. Jadi warga negara dunia ya, itu lebih rendah dibanding daripada warga negeri surga. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi warga negeri dunia yang baik dan juga warga negeri surga? Yaitu tadi, di dalam dunia kita tunduk kepada pemerintah, otoritas, ya, sehingga akibatnya kita akan mendapat kebaikan dari Tuhan ya, untuk masuk surga. Nah, kita tetap minta ya, untuk tunduk dan harus kepada pemerintah secara umum. Ini yang dikatakan itu tadi. Jadi sebagai warga negara dunia. Nah, hal ini bisa menjadi role model bagi sekeliling kita. Jadi kita bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang mungkin tidak tunduk kepada pemerintah, yang pembangkang karena tidak mengenal Allah. Banyak orang dengan tidak mengenal Tuhan, mereka pembangkang di dalam negara ya. Selalu mengatakan, pemerintah jelek. Selalu mengata-ngatain pemerintah, selalu ya. Karena kenapa? Karena mereka tidak dikuasai oleh roh Allah. Tapi kita katanya role model yang sudah dikuasai roh Allah, yang tunduk kepada Allah, harus menjadi role model bagi sekeliling. Ya. Tunduk kepada pemerintah. Nah, itulah yang menjadi acuan kita di dalam hidup bernegara di dunia ini. Ya. Maka kita terus hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, baik dalam hubungan dengan pemerintah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam pemerintahan, di sekeliling kita, kita tetap takut akan firman Tuhan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kesaksian kita akan memberkati orang lain. Jadi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain apabila kita melakukan firman Tuhan dengan baik. Nah, inilah dalam bacaan pagi pada kita itu. Hamba-hamba Tuhan wajib hukumnya tunduk kepada pemerintah sesuai dengan perintah Allah. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan firman Tuhan untuk tunduk kepada pemerintah dan juga menjadi berkat bagi sekeliling kita. Nah, kemudian bacaan malam, ya. Nah, malam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Nah, ini adalah Paulus di Efesus. Nah, dalam perikop ini Paulus ya bertanya kepada orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Ya. Jadi apa pertanyaan Paulus? Pengalamannya di jemaat Efesus. Pertanyaannya simple. Ya. Apakah kamu sudah menerima Roh Kudus waktu percaya kepada Yesus? Wah, ini jemaat itu menjawab, kami ya malah belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Tuh. Jadi bahkan mereka belum pernah mendengar katanya, walaupun ya mereka sudah percaya kepada Yesus ya, dan juga sudah dibaptis oleh Yohanes ya. Nah, bahwa belum pernah tahu kalau ada Roh Kudus katanya. Nah, maka dengan jawaban tersebut Paulus ya merasa sedikit mungkin tergerak hatinya ya. Maka Paulus segera bertindak dan melakukan baptisan Roh Kudus kepada beberapa orang di Efesus. Nah, setelah mereka percaya, dan Paulus mengatakan, kalau begitu katanya, baptisan apa kalian dibaptis sebelumnya? Mereka menjawab itu, baptisan daripada Yohanes.
Nah, Paulus mengatakan kalau baptisan Yohanes itu adalah untuk pertobatan dari dosa-dosanya. Nah, jadi artinya Yohanes mengatakan bertobatlah ya, dan perbaruilah jiwamu. Nah, kemudian Yohanes sudah mengatakan dia yang akan datang yang lebih besar ya, akan memberikan baptisan Roh Kudus. Kalau saya hanya air yang saya baptiskan, tapi kalau dia Roh Kudus. Nah, jadi itu dikatakan Paulus. Yohanes pada waktu dia membaptis dia akan sudah mengatakan. Maka ya, dengan demikian Paulus ya mengatakan bahwa kalian akan dibaptis dengan Roh Kudus dan atas nama Tuhan Yesus. Jadi Paulus membaptis mereka atas nama Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Dan baptisan itu sangat mempesona dan sangat bekerja Roh Kudus pada orang-orang yang dibaptis. Pada waktu itu ada 12 orang dibaptis oleh Paulus atas nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus ya. Nah, kemudian pada waktu dibaptis ya, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa ya yang aneh. Artinya belum pernah terdengar oleh orang-orang tersebut. Bahasanya bahasa roh ya. Nah, serta menyampaikan berita dari Allah. Jadi mereka firman Tuhan. Waduh, berita roh itu dari Tuhan. Jadi seolah pemberitaan firman Tuhan dari atas. Dan itu disampaikan dalam bahasa roh. Wow, itulah kehebatan daripada roh apabila sudah bekerja dalam diri kita. Nah, di sana 3 bulan Paulus di Efesus ya berbicara dengan beberapa pengikut-pengikut yang taat pada Yesus. Nah, tetapi di sana ada juga ya yang mereka menantang dan tidak mau percaya kepada Yesus. Jadi ada sebagian menentang Paulus ya. Nah, maka waktu itu Paulus dibawa setelah segera dibawa mereka yang supaya tidak terjadi konflik ya. Jadi kepada mereka yang menentang Paulus ya, dan mereka mengamankan Paulus. Nah, dan dalam perikop ini setelah Paulus meninggalkan Efesus, apa yang terjadi? Ada suatu keajaiban yang aneh di jemaat Efesus. Apa itu? Wah. Jadi karena Roh Allah sudah bekerja, coba sapu tangan dari Paulus dan ikat pinggangnya yang dipakai waktu di Efesus itu kebetulan tidak dibawa. Nah, ikat pinggang dan sapu tangan itu ini dibawa oleh pengikut-pengikut Yesus yang sudah dibaptis oleh Paulus tadi ya, dengan atas nama Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus. Jadi sapu tangan dan ikat pinggang itu dibawa. Dan itu bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Penyakitnya hilang. Dan mengusir roh-roh jahat yang ada pada mereka. Itulah kelebihan daripada bekerjanya Roh Kudus. Padahal apa sih artinya sapu tangan yang dipegang dan juga ikat pinggang yang dipakai? Tapi itu bisa menjadi menyembuhkan penyakit. Oh, bukan main. Itu harus pekerjaan siapa? Tuhan mau menunjukkan bahwa orang percaya itu ya, apapun miliknya itu bisa berharga. Karena kenapa? Dia terus berdoa dan berdoa. Itulah kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah takut akan Tuhan, karena Tuhan bisa membunuh badan dan juga jiwa. Jangan takut kepada manusia yang hanya membunuh badan. Takutlah kepada Tuhan yang bisa membawa atau menyampaikan kita ke neraka atau memasukkan kita ke surga. Kemudian
dalam perikop yang kedua itu hamba-hamba Tuhan itu harus tunduk kepada pemerintah yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Karena dengan takut akan pemerintah itu merupakan suatu contoh ketaatan kepada Tuhan. Ya. Karena Yesus sudah pernah menunjukkan, ya, ada mata uang. Gambar siapa ini? Kaisar. Ya. Wah ya, berikanlah dari kaisar itu kepada kaisar, menghormati pemerintah. Nah, kemudian dari Tuhan berikan kepada Tuhan. Nah, jadi itulah perikop yang kedua, bahwa hamba-hamba Allah harus tunduk kepada pemerintah setempat yang dianjurkan oleh Petrus. Nah, kemudian Paulus bekerja bahwa orang-orang yang ada di Efesus yang sudah dibaptis oleh Yohanes, mereka belum kenal Roh Kudus. Maka dibaptis ulang oleh Paulus, ya, dengan baptisan Roh Kudus dan atas nama Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa berbahasa roh dan menyampaikan berita dan firman Tuhan. Dan suatu keanehan bahwa sapu tangan daripada Paulus dan ikat pinggangnya, ya, setelah dia meninggalkan Efesus, itu bisa dipakai untuk menyembuhkan penyakit, ya, dan menghilangkan roh-roh jahat dari seseorang. Sebenarnya kalau kita lihat, apa sih artinya sapu tangan dengan ikat pinggang? Tapi itulah pekerjaan daripada Roh Allah yang bisa bekerja setiap saat kepada siapapun yang memintanya, baik itu orang yang lemah maupun yang kuat. Tuhan pasti mengerti dan tahu semua. Bahkan burung pipit saja dikasihi Tuhan, apalagi kita manusia sebagai ciptaannya yang sempurna. Maka kasihilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap kekuatanmu. Karena itulah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.